kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Ibu Musida SST MBMed. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf, yang dimana sebelum kami menjelaskan tentang sistem saraf, alangkah baiknya kami perkenalkan diri sendiri dulu. Dengan nama saya sendiri Hukman Dewa dengan NPM 1231914440112. Dengan teman saya, dengan nama saya Elsaria Morang dengan NPM 231914444036. Dengan teman saya Meta Lestari Baru dengan urut NTM 231914444039. Dan saya Vina Tambunan dengan NPM 231914444028. oke, selanjutnya kami akan membahas tentang sistem saraf. Oke, di sini kami akan menjelaskan sistem saraf manusia. Apa sih sistem saraf manusia itu? Sistem saraf manusia adalah sistem yang mengkoordinasikan gerak aktivitas tubuh manusia yang terbagi atas 3 komponen, yaitu reseptor alat penerima rangsangan, konduktor penghantar impuls, dan efektor tubuh yang menanggapi rangsangan. Ya. Berapa sih sistem saraf manusia? Oke, saya akan menjelaskan berapa sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf pelik. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di mana otak terdapat 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Dan di mana sistem saraf pelik terdapat menjadi 2 bagian, yaitu sistem somatis dan sistem otonom. Sistem somatis terdapat 2 bagian juga, yaitu terdapat 12 pasang sistem saraf otak dan 31 sistem saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 2 juga, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Yang dimana gerak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak secara sadar dan gerak secara refleks. Yang dimana gerak sadar merupakan gerakan yang kita sengaja atau yang kita sadari. Yang dimana cara kerjanya dimulai dari reseptor dan akan terus dari reseptor lalu menuju ke rangsangan atau impuls, dan rangsangan yang diterima akan dikirimkan ke saraf sensorik, dan rangsangan yang diterima oleh saraf sensorik akan dikirimkan ke otak, dan rangsangan yang diterima otak akan dikirimkan ke saraf motorik, dan rangsangan yang dikirimkan oleh saraf motorik akan meneruskan ke saraf akan dikirimkan ke efektor atau perintah dari otak dengan otot yang akan menggerakkan. Dan yang kedua adalah gerak secara refleks atau gerakan yang tidak kita sadari. Dengan cara kerjanya dimulai dari reseptor dan menuju ke rangsangan atau indera yang menerima rangsangan akan dikirimkan ke saraf sensorik, dan saraf sensorik akan meneruskan ke sumsum tulang belakang tanpa melalui otak, dan rangsangan yang diterima oleh sumsum tulang belakang akan langsung diteruskan ke saraf motorik, dan saraf motorik akan meneruskan impuls ke efektor atau otot yang akan menggerakkan. Yang mana sistem saraf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Dendrit, badan sel, dan neuron. Di mana dendrit akan rangsangan dari dendrit sebelumnya melalui jalan sinaps dan meneruskan rangsangan ke dendrit. Selanjutnya rangsangan akan diteruskan ke badan sel, di mana di badan sel terdapat inti sel untuk menghasilkan rangsangan. Selanjutnya rangsangan akan diteruskan ke neuron. dan dendrit akan menerima neuron lainnya melalui sinaps yang dinamakan disebut dengan neurotransmitter, dan rangsangan yang diterima oleh dendrit akan diteruskan ke badan sel, yang dimana di dalam sel terdapat sel yang berfungsi untuk menangkiskan rangsangan, dan rangsangan di dalam badan sel akan diteruskan ke neuron, yang dimana di dalam neuron terdapat zat kimia atau acetylcholine. Dan dendrit akan menerima rangsangan dari dendrit sebelumnya melalui sinaps yang dinamakan dengan neuron transmitter. Dan dendrit akan menafsirkan rangsangan ke badan sel, di mana di antara badan sel ada inti sel. Inti sel akan menafsirkan rangsangan ke neuron. Dan di neuron terdapat zat kimia bernama Dendrit akan menerima rangsangan dari neuron lainnya melalui sinaps, sering disebut dengan neurotransmitter. Dendrit akan
badan sel yang terdapat inti sel yang akan menafsirkan rangsangan dan diteruskan melalui neurit yang terdapat zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Sekian penjelasan kami mengenai sistem saraf. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, kami minta maaf dan terima kasih. Stikes Mitra Medan.